Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tuan Takur Sing. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Sebelumnya Tuan Takur doakan buat teman-teman, semoga kalian selalu sehat, diberikan kesejahteraan serta rezeki yang cukup. Amin. Kali ini Tuan Takur Sing akan mencoba bercerita tentang film India, dan mungkin anak-anak tahun 90-an sampai 2000-an tidak asing dengan film ini. Cerita dua orang anak yang berteman dan saling suka sejak masih kecil, dan mereka terpisah karena satu dan banyak hal lain. Tetapi sebelum berpisah, mereka berjanji suatu saat akan saling mencari dan bertemu, menjaga hatinya masing-masing dan tidak akan tertarik kepada orang lain. Oke teman-teman, film ini berjudul Jena Shiv Merelie yang dirilis pada tahun 2002. Kareena Kapoor sebagai aktris utamanya serta Tushar Kapoor sebagai aktor utamanya. Lebih detail lagi, mari kita simak ceritanya bareng-bareng. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin jika berkenan, teman-teman bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan juga nyalakan tanda loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita film menarik berikutnya. Intro. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang bocah laki-laki dan perempuan sedang bermain, bercanda, menari, serta bernyanyi. Mereka adalah Karan dan Pinky. Mereka berteman sejak masih kecil, dan di umurnya yang masih anak-anak, mereka sudah merasakan suka satu sama lain. Pinky adalah gadis anak orang kaya, dan sedang Karan anak gelandangan yang orang tuanya sudah tidak ada. Karan tiap hari tinggal di sebuah kuil, dan Pinky sering berkunjung ke kuil itu untuk menemui Karan. Suatu hari sehabis bermain dengan Karan, Pinky menjadi sakit dan demam badannya. Karan pun mengantarkan Pinky pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Pinky, Karan dimarahi oleh ayah Pinky. Dia juga kena tampar oleh ayah Pinky karena dianggap sudah bikin sakit Pinky dengan bermain bersama. Dan sampai di sini terlihat jelas ayah Pinky sangat tidak suka kepada Karan karena Karan hanya bocah gelandangan miskin gak punya siapa-siapa. Ayah Pinky juga berkata bahwa Karan tidak pantas berteman serta bermain dengan Pinky, anaknya yang notabene adalah anak orang kaya dan konglomerat. Karena itu, ayah Pinky mengajak Pinky untuk pergi ke Mumbai, meninggalkan tempat tinggal mereka yang sekarang. Pinky menemui Karan di kuil. Pinky berpamitan kepada Karan bahwa ia dan ayahnya akan segera pergi dan mungkin tidak akan bisa ketemu lagi dengan Karan. Sebagai kenang-kenangan, Pinky memberikan sebuah jam yang berisikan fotonya. Dan apabila dibuka jam itu akan menimbulkan sebuah nada lagu yang indah. Sebagai gantinya, Karan memberikan sebuah patung dewa yang ia ambil dari kuil itu untuk diberikan ke Pinky. Mereka berdua saling menyukai dan berjanji akan saling mencari, menyatukan cinta kasihnya saat sudah dewasa nanti. Dan tiba-tiba saja ayah Pinky datang ke tempat mereka berdua. Ayah Pinky marah melihat mereka berduaan, dan Karan pun didorong oleh ayah Pinky. Dan ia pun terjatuh di kuil itu, dan Pinky pun dibawa ayahnya untuk pergi. Karan tidak bisa berbuat apa-apa. Karan hanya bisa mengejar mobil yang ditumpangi Pinky. Tapi apa daya lagi, Karan tidak bisa mencegah kepergian Pinky, dan Karan pun harus membiarkan Pinky pergi meninggalkannya. Setelah kepergian Pinky, suatu hari Karan berdoa di kuil bahwa Pinky telah pergi ke Mumbai untuk beberapa tahun, dan Karan pun ingin pergi ke Mumbai juga. Tapi apa daya, Karan tidak punya siapa-siapa, lalu bagaimana ia harus pergi ke Mumbai? Dan tak lama datanglah mobil yang dikendarai oleh bapak-bapak yang menuju kuil di tempat Karan berada. Seseorang penjaga kuil pun bertanya kepada bapak-bapak itu kenapa dalam waktu lama baru datang ke kuil, dan bapak-bapak itu menjawab bahwa dirinya sedang sibuk, jadi baru bisa berkunjung sekarang. Bapak-bapak itu pun melihat Karan ada di kuil itu. Dan sang bapak bertanya kepada penjaga kuil, siapakah anak ini? Dan si penjaga kuil menjawab bahwa ia adalah anak gelandangan dan tidak punya siapa-siapa. Dan sontak saja si bapak ingin mengangkat Karan menjadi anak angkatnya. Si bapak bertanya kepada Karan apakah Karan mau pergi bersamanya. Karan pun menjawab iya, ia mau pergi bersama si bapak itu, dan Karan pun sekarang punya orang tua angkat, dan ia berangkat menuju ke Mumbai bersama ayah angkatnya tadi.
Dan singkat cerita, kini Karan sudah dewasa. Karan hidup bahagia dengan ortu serta satu adik perempuannya yang bernama Priya. Dan mereka mengelola sebuah toko musik milik keluarga. Suatu malam sehabis menutup toko alat musiknya, Karan dicegat 3 orang pemuda. Mereka merampas jam pemberian Pinky. Karan pun memohon supaya ketiga orang itu tidak mengambil jam miliknya. Dan sebagai gantinya, Karan akan memberikan apa saja asal jangan jam itu. Ketiga orang itu pun tertawa setelah melihat foto yang ada di jam tersebut, karena kata Karan foto tersebut adalah cinta masa kecilnya. Ketiga orang itu kekeh tidak mau memberikan jam itu, dan akhirnya mau tidak mau Karan harus merebutnya dengan paksa. Karan mengajar ketiga orang tersebut hingga babak belur. Satu orang bahkan sampai mengenai mobil orang yang lewat di jalan itu, dan mobil itu pun pecah kaca depannya, dan penghuninya adalah seorang bapak-bapak yang merasa ketakutan karena perkelahian Karan dengan 3 orang pemuda tersebut. Dan akhirnya Karan berhasil merebut jam itu, kemudian pulang. Lalu film memperlihatkan Pinky atau Pooja yang sedang merayakan sebuah hari raya. Karan pun juga merayakannya. Karan memberikan selamat kepada Pinky meski mereka berjauhan tempat dan juga tak tahu di mana keberadaannya. Suatu hari saat Karan menaiki sepeda motornya, Karan hampir saja menabrak bajai dari arah yang berlawanan. Dan bajai itu membawa seorang penumpang perempuan di belakang. Perempuan itu bernama Sonia. Lalu ia turun dan ngomel-ngomel kepada Karan karena Karan hampir saja menabrak bajai yang ia tumpangi. Sonia minta ganti rugi kepada Karan dan Karan pun menolak untuk ganti rugi. Dan Karan malah meminta Sonia yang seharusnya memberikan ganti rugi untuk Karan. Sonia lalu menjawab, "Bagaimana aku harus membayar ganti rugi kepadamu, sedang dompetku ada di bajai itu?" Yang ternyata dompet Sonia dibawa kabur oleh bajai itu saat mereka bertengkar. Karena dompetnya hilang di bawah tukang bajai, Sonia meminta Karan untuk mengantarkan ke sebuah kantor untuk wawancara kerja. Sesampainya di kantor, kunci motor Karan disita oleh Sonia supaya Karan tidak meninggalkannya. Singkat cerita, Sonia berhasil wawancaranya dan dia mendapatkan pekerjaan di kantor itu. Dia pun keluar dan ingin mengembalikan kunci motor milik Karan. Tapi sebelum ia mengembalikan kunci itu, dia melihat Karan. Dan Sonia merasa bahwa dirinya merasa beruntung bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Juga dia masih ditungguin oleh seorang pemuda yang lumayan ganteng. Dari sini ia mulai merasa suka kepada Karan dan mulai berpikir bagaimana bisa lebih lama bersama Karan. Akhirnya dia berbohong bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaannya dan meminta Karan untuk memberikan boncengan serta menraktir makan karena duitnya semuanya di dompet dan sudah hilang di bawah bajai itu. Film pun menunjukkan Pooja yang sedang menulis kisah cintanya bersama Karan di lembaran-lembaran kertas. Sementara Karan di toko alat musiknya kedatangan perempuan yang kehilangan dompetnya tadi. Dia membawa sebuah gitar dan sengaja salah satu senarnya diputus agar dia bisa ke toko Karan dan bertemu Karan. Dia meminta Karan untuk mengantarkan ke suatu tempat, namun Karan tidak mau menuruti perempuan itu. Dan keesokan harinya, teman Karan melihat acara sebuah TV dan di acara itu muncul Sonia yang sedang mewawancarai beberapa orang tentang cinta. Karan pun melihat acara TV itu dan akhirnya Karan tahu bahwa Sonia mendapatkan pekerjaan saat wawancara itu. Dan selama ini Karan sudah dibohongi oleh Sonia. Karan pun langsung menuju di mana Sonia itu syuting dan memarahinya kenapa dia berbohong tentang pekerjaan itu. Dan dari sini Sonia mengatakan dengan sejujurnya bahwa dia sebenarnya kagum dengan karakter dan juga kesopanan Karan dan itu membuatnya suka kepada Karan. Dan di scene lain memperlihatkan Pooja baru saja pulang dari luar negeri dan menemui ayah tercintanya di rumah. Karan dan Pooja belum pernah ketemu saat mereka sudah dewasa, dan sebenarnya saat mereka berpisah dulu, mereka berjanji akan bertemu di setiap akhir tahun, tapi sampai dewasa pun mereka juga belum bertemu sekalipun. Dan sekarang film menunjukkan Karan yang sedang berada di kuil di mana ia kecil dulu bermain bersama Pooja, dengan harapan Pooja pergi ke kuil itu dan bisa bertemu. Tapi penjaga kuil berkata bahwa baru tadi ada seorang perempuan yang datang ke kuil dan mengelilingi patung dewa, tapi sekarang sudah pergi. Karan bertanya ke arah mana perempuan itu pergi, lalu Karan berusaha menyusul wanita itu, dan tetapi Karan tidak berhasil menemukan Pooja.
Karena Puja tidak kunjung menemukan Karan, Puja akhirnya berinisiatif ingin memuat kisah cintanya di sebuah majalah. Dengan harapan Karan tahu Puja juga sangat ingin bertemu dengannya. Puja pun pergi ke sebuah kantor penerbit majalah dan dia menemui direktur di kantor itu. Direktur majalah itu menolak mentah-mentah tanpa membaca isi cerita yang dibawa Puja. Dengan alasan sudah banyak cerita seperti itu dimuat di majalahnya, tapi sangat tidak menarik. Bahkan direktur itu mengatai Puja gila karena Puja ingin menerbitkan cerita yang notabene adalah kisah cinta masa kecilnya. Puja pun keluar dari ruangan direktur itu sambil berkaca-kaca dan tidak sengaja bersenggolan dengan Sonia yang menyebabkan map yang berisi cerita cinta Puja terjatuh. Lalu Sonia bertanya kepada Puja kenapa ia terlihat seperti bersedih. Dan Puja pun menjawab bahwa ia baru saja mendapatkan penolakan oleh direktur tentang cerita yang ingin ia muat di majalahnya. Sonia pun membantu Puja dengan meminta catatan ceritanya dan diberikan kepada direktur dan akhirnya direktur itu membaca cerita-cerita yang ditulis Puja. Dan direktur itu setuju cerita cinta Puja dimuat di majalah miliknya. Direktur itu juga menyuruh menulis kisah lanjutannya untuk edisi majalah yang akan terbit, dan Puja pun menyetujuinya. Setelah terbit, majalah itu viral karena cerita cinta Puja yang dimuat di dalamnya. Semua orang membeli majalah itu hanya untuk membaca kisah cinta Puja yang dimuat di dalamnya. Dan ternyata Karan pun juga membeli majalah itu, tetapi adik Karan meminta majalah itu saat Karan mau membacanya. Adik Karan yang bernama Priya itu pun membaca kisah cinta Puja. Priya ingin ayahnya mendengarkan Priya membaca kisah cinta yang ada di majalah itu, tetapi ayahnya sibuk dan menyuruh Priya agar Priya membaca cerita cinta itu bersama Karan. Priya pun menarik Karan, menyuruh Karan diam dan mendengarkan ia membaca, dan Karan hanya diam menuruti apa kata adiknya, seolah ia menyimak cerita cinta yang dibaca oleh adiknya itu. Priya membaca cerita tersebut yang antara lain isi cerita tersebut adalah tentang Karan dan Pinky yang sering ketemu di sebuah kuil yang berada di sebuah bukit. Karan diam saja seolah Karan menyimak cerita itu dari adiknya, tetapi setelah adiknya selesai membaca cerita, ternyata si Karan ini malah mendengarkan musik dengan handset di telinganya yang disambungkan ke Walkman. Masih jadul guys, dulu masih pakai Walkman dan berisi kaset pita. Dan otomatis Karan tidak tahu isi cerita dari majalah itu dan juga tak tahu kalau Puja yang menulis kisah itu di majalah. Dan sekarang film menunjukkan keluarga Karan yang sedang berkumpul untuk acara perjodohan adiknya yaitu Priya. Rombongan dari calon mempelai laki-laki datang ke rumah Karan tanpa panjang lebar. Ayah dari calon laki-laki menyetujui bahwa anak laki-lakinya akan menikahi Priya. Lalu Karan keluar dari kamarnya dan ingin berkenalan dengan calon mertua adiknya itu. Tetapi setelah ketemu si calon mertua adiknya ini kaget melihat Karan. Ternyata camer adiknya ini adalah orang yang berada di mobil saat Karan berantem dikeroyok 3 orang pemuda yang ingin merebut jam Karan dulu. Calon mertua Priya ini marah dan menganggap Karan seorang bajingan karena Karan pernah kedapatan berantem di depan dia dan mengakibatkan mobilnya rusak. Calon mertua Priya pun membatalkan perjodohan itu. Karan memohon agar perjodohan itu tidak dibatalkan. Karan juga memberitahukan bahwa ia adalah hanya anak pungut dan tidak ada hubungan darah dengan Priya. Tapi orang itu malah berkata kepada Karan bahwa Karan mungkin bukan hanya anak yatim, tapi mungkin juga anak haram. Dan sontak ayah Karan naik pitan dan mengusir calon besanya itu segera pergi dan akhirnya perjodohan atau tunangan adiknya gagal. Karena peristiwa itu, ayah Karan agak kecewa lalu mengajak Karan untuk minum sedikit anggur. Dan ayah Karan pun menyuruh Karan agar jangan sampai dia berkata bahwa dia adalah hanya anak pungut. Karena itu bisa mengecewakan hati ayahnya karena ayah Karan sangat sayang kepada Karan seperti anak kandung sendiri. Mereka berdua mabuk dan saat mereka mau pulang mereka
hanya menaiki mobilnya saja. Ayah Karan berada di jok belakang sedangkan Karan pegang setir di depan. Karena mabuk, Karan tidak menjalankan mobilnya, ia hanya memutar-mutar setir. Dan pada akhirnya mereka tertidur di mobil itu. Lalu terlihat Sonia berada tak jauh dari tempat Karan dan ayahnya tertidur di mobil. Dan Sonia pun membawa mereka pulang ke rumah. Dan tanpa sengaja, jam Karan terjatuh dan terbawa oleh Sonia. Dan besoknya jam itu dibawa ke kantor Sonia. Dan Sonia pun membuka jam itu dan terdengarlah suara musik dari jam itu oleh Puja. Puja mencari sumber suara itu dari mana karena Puja tahu bahwa suara itu adalah suara musik yang berasal dari jam yang pernah dia berikan kepada Karan. Dan akhirnya Puja menemukan jam itu dan ternyata jam itu sedang dibawa oleh Sonia. Puja pun terlihat kecewa karena bukan Karan yang membawa jam itu. Lalu Puja bertanya kepada Sonia, kenapa jam itu ada padanya? Dengan seenaknya Sonia menjawab bahwa jam itu diberikan oleh pacarnya. Dan Sonia bilang bahwa Sonia juga sudah menyukai pemilik jam itu sejak pertama ketemu. Dan sekarang kita beralih pada Karan. Dia bingung mencari jamnya dan saat itu juga Sonia menelepon Karan sambil membuka jamnya Karan. Dan terdengar lagu khas yang berasal dari jam itu. Karan pun bergegas ke tempat Sonia untuk mengambil jamnya. Dan di sana Karan menceritakan betapa berartinya jam itu baginya. Karan bercerita kepada Sonia bahwa jam itu diberikan teman masa kecilnya yang bernama Pinky. Pada saat berpisah dan pada saat itu Pinky dan Karan sudah saling merasakan cinta. Dan mereka berjanji untuk saling mencari dan hidup hanya untuk Pinky. Begitu juga Pinky berjanji bahwa hidupnya hanya untuk Karan. Sekarang kita beralih ke Puja lagi. Puja sedang bersedih dan ingin berangkat ke luar negeri karena dia beranggapan Karan telah memberikan jamnya kepada Sonia serta Karan sudah melupakan Puja dan berpacaran dengan Sonia. Tapi sebelum berangkat, Sonia menelepon Puja untuk datang menghadiri ulang tahun Sonia. Sonia memaksa Puja untuk datang meskipun Puja tidak mau. Tapi karena Sonia terus meminta Puja datang, akhirnya Puja datang ke acara ulang tahun Sonia dan memberikan sebuah kotak untuk hadiah ulang tahun Sonia. Dan di acara itu terlihat Karan yang sedang mendapatkan giliran untuk menceritakan kisah cintanya. Sebenarnya Karan tidak mau, tapi orang-orang di situ memaksa Karan dan akhirnya Karan mau dan naik ke panggung. Dan Puja berkata kepada Sonia bahwa pacar kamu begitu penurut, dia mau menuruti kemauan kamu. Dan Sonia pun menjawab bahwa Karan bukan pacarnya, karena Karan sudah mempunyai orang lain di hatinya. Sonia menceritakan kepada Puja bahwa Karan hanya mencintai teman masa kecilnya yang bernama Pinky. Dan Karan selalu menyimpan jam pemberian Pinky di sakunya bertahun-tahun. Puja pun tersenyum dan terlihat mata Puja berkaca-kaca karena bahagia. Dan scene pun memperlihatkan Karan yang sedang bernyanyi.